Hai teman-teman semua penyimak podcast Charlotte Mission Indonesia. Apa kabar seminggu terakhir? Udah sempat marah-marah ke anak belum? Soalnya kami dengar nih ya, masa-masa pandemi ini bikin emosi sebagian orang tua pada naik. Karena kan anak dirumahkan dari sekolah, jadi orang tua makin intensif ketemu anak. Jadi malah bermunculan deh tuh konfliknya. Makanya di episode kali ini kita mau ngobrolin soal kenapa sih anak berperilaku sulit dan bagaimana menjaga diri agar tetap kalem dalam menghadapinya. Aduh, tantangan banget ya. Perjuangan banget ini, betul. Nanti saya Maria Sugio dari Malang akan berbagi pengalaman soal ini. Dan saya Ellen Christy akan ikut meramaikan obrolan juga dari Semarang. Dan saya Ayuti Madini dari Jakarta. Mari tarik nafas panjang dan menyimak bersama obrolan episode kali ini. Ellen, sharing dong. Pernah nggak sih ngerasa kewalahan menghadapi perilaku sulit anak? Itu dulu apa sekarang? Beda ya dulu sama sekarang ya? Ya kalau dulu itu ya, terutama waktu anak pertama kan ya, masih ibu baru. Itu kewalahan banget. Soalnya modalnya apa ya? Pengetahuan jadi orang tua itu cuma minim sekali gitu loh. Jadi cuma ingatan tentang caraku dulu diasuh itu gimana, terus kata orang itu gimana, terus apa yang dikerjakan oleh orang-orang sekitar. Jadi intinya banyak mitos juga ya, mitos ini, mitos itu, dan aku belum bisa membedakan mana yang mitos dan mana yang fakta gitu. Jadinya ya waktu anak tantrum misalnya itu bingung apa yang harus dikerjakan gitu kan ya. Terus kalau anak makanya ngemut, dulu tuh anakku yang pertama itu bisa ngemut itu sampai tidur loh. Jadi itu saking aku nggak taunya gimana caranya membuat dia makan dengan baik gitu. Terus nempel terus sama mamahnya, padahal kan aku pengen ngelakuin yang lain, ini kok nempel kayak perangko gitu. Jadi kan emosi juga sama mamanya. Karena dulu masih clueless ya, masih nggak tahu apa sih yang harus dilakukan gitu. Iyalah, dan dia namanya anak pertama gitu loh, kayaknya selalu jadi kelinci percobaan gitu ya. Betul banget tuh. Kalau sekarang pasti udah banyak berubah dong ya? Ya kalau sekarang ini namanya anak itu kan selalu perilakunya itu tidak selalu bisa kita kendalikan seperti robot ya, karena anak itu kan bukan robot. Jadi ya tetap saja ada perilaku yang mungkin akan menantang buat kita. Apalagi kalau anak-anak yang besar seperti sekarang kan sudah mulai masuk remaja kan. Nah itu deh, pokoknya yang punya anak remaja kan tahu lah ya, seru tantangan banget. Ngadepinya itu seru lah. Nah tapi karena sudah sekian lama, terus tulisan-tulisan CM itu kan sudah jauh lebih merasuk ke dalam benak. Terus aku juga sudah lebih banyak bacaan yang lain, sudah tambah pengetahuan lah macam-macam, juga pengalaman ya, nih udah anak ketiga itu kan kalau nggak belajar itu kebangetan gitu. Ya ini aku jadi teringat nih, kan ada seorang peneliti ini ya, peneliti prestasi namanya tuh Anders Ericsson. Jadi dia nulis buku The Peak, ini rahasia menjadi seorang expert, seorang pakar. Nah, terus salah satu hasil temuannya adalah bahwa orang itu jangan berpikir kalau sudah melakukan sesuatu berulang-ulang akan makin terampil atau makin pandai dalam hal itu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita melakukan hal yang sama dalam jangka waktu panjang, ya mungkin kita akan menciptakan rutinitas tertentu, tapi bukan berarti kita menjadi makin ahli dalam hal itu. Malah jadi makin otomatis kayaknya ya. Nah kadang-kadang malah menurun loh gitu kan. Nah begitu juga menurutku menjadi orang tua ya. Jadi orang tua kita mungkin sudah berapa tahun atau puluh tahun jadi orang tua, bukan berarti kemudian yang sudah lebih lama jadi orang tua itu lebih ahli gitu. Kalau misalnya kita nggak nambah pengetahuan, nggak nambah pengalaman, ya bisa jadi kita nggak berkembang gitu loh sebagai orang tua. Jadi ya itu dari proses-proses kesulitan-kesulitan masa lalu menjadi bahan pelajaran buatku. Jadi ya sekarang sudah
aku merasa jauh lebih baik gitu ya. Cuma kayaknya kalau tadi pertanyaannya tentang perilaku sulit itu menurutku perlu didefinisikan juga sih sebetulnya. Apa sih perilaku yang kita sebut sulit itu? Kapan kita menyebut perilaku anak itu sulit gitu loh? Ya, kayaknya memang perilaku sulit nih hari ini kan banyak dibicarakan ya, dan menurutku ini sebenarnya kayak diksi lain aja ya dari anak nakal ya. Ya kan maksudnya dulu kan orang bilang anakku nakal gitu, kalau sekarang bilangnya anakku berperilaku sulit gitu kan. Tapi menurutku satu sisi jadi lebih baik ya, karena kan kalau kita hanya sekedar bilang anak nakal, anak bandel, anak kurang ajar itu jadi terlalu negatif gitu labelnya ya. Kan kalau Charlotte Mason sendiri bilang di tulisannya supaya orang tua atau pengasuh jangan sampai sembarangan ngatain anak nakal gitu kan. Karena anak itu peka sekali sama pesan negatif kayak gitu ya. Jadi nanti kalau dibilang nakal ya beneran jadi nakal anak itu. Iya dan aku pernah melihat sih efek dari labeling negatif itu ya. Karena orang tua masa lalu tuh kayaknya menganggap itu sesuatu yang biasa saja gitu. Tapi ternyata memang dampaknya besar gitu ke anak. Jadi dulu tuh ceritanya aku ikut ibuku berkunjung ke kawannya. Waktu itu kawannya itu kan sedang sakit ya. Jadi itu kami besuk gitu ya ke rumah beliau gitu. Itu udah lama sih, mungkin udah 20 tahun yang lalu mungkin kira-kira ya. Tapi aku tuh masih ingat saking terkesannya ya pada adegan itu. Jadi kan kami tuh berdiri di dekat ranjang beliau yang sakit itu, terus kan ya seperti biasa lah ya, besuk itu tanya-tanya gimana kabarnya, terus sehari-hari gimana kesulitan karena sakitnya cukup parah waktu itu. Nah waktu itu dikasih ibu itu ada anaknya cuma satu-satunya itu, anak tunggal perempuan itu sudah dewasa, jadi sudah lulus kuliah kayaknya itu. Terus tapi memang kebetulan belum menikah sih anaknya. Nah terus yang aku ingat itu di depan tamu-tamu ya, karena yang besuk kan bukan cuma ibuku tapi ada ibu-ibu yang lain juga. Nah ini kawannya ibuku ini membicarakan anaknya itu di depan muka anaknya itu ngomongin kejelekan anaknya. Jadi bener-bener yang anak ini emang bodoh misalnya kayak gitu ya. Anak ini nggak becus lah, pokoknya kira-kira omongan yang kayak gitu-gitulah. Terus anaknya itu aku lihat, kan aku jadi gimana ya, ekspresi anaknya tuh yang terdiam, nunduk gitu. Itu maksudnya aku terkesan banget dengan adegan itu, terus aku ngerasanya iba gitu ya. Aku kebayang gimana rasanya dikata-katain sama ibu sendiri di depan umum lagi gitu loh. Dan terus aku mikir kalau di depan umum aja diperlakukan kayak gitu, itu kalau pas nggak ada orang lain kayak apa gitu loh perlakuannya. Terus dikali sekian puluh tahun kan perlakuan seperti itu gitu. Nah jadi kami masih berinteraksi dengan keluarga tersebut, dan sampai sekarang kalau aku lihat memang si anak perempuan itu kepribadiannya jadi seperti nggak berkembang sih. Karena di level walaupun dia itu sarjana gitu, artinya pendidikannya kan cukup tinggi. Terus keluarganya sebetulnya juga lumayan berada gitu. Tapi hidup personalnya itu kacau gitu loh kalau dari pengamatanku. Karena itu kali ya Charlotte Mason tuh bilang bolak-balik dalam bukunya kan, supaya orang tua tuh jangan sampai merendahkan anak, jangan menghina anak, jangan merusak anak gitu ya. Karena ya efeknya jadi merusak beneran gitu ketika kita nge-label anak kita seperti itu, ternyata anaknya ya benar-benar jadi seperti yang di-label orang tuanya itu ya. Karena kan sejatinya anak-anak itu pribadi utuh ya, anak bukan milik kita, tapi ya anak itu adalah titipan dari Tuhan dan masyarakat ya, kalau CM bilang kan ya. Kalau ibaratnya tuh kayak orang tua itu petani yang dikasih amanat sama raja gitu, petani yang rakyat jelata dikasih amanat sama raja yang kedudukannya super tinggi gitu untuk membesarkan pangeran atau putrinya raja yang sangat mulia ini ya. Jadi memang anak-anak harus diperlakukan dengan respek ya, jangan dianggap seperti hewan peliharaan atau barang buat dipamer-pamerin gitu ya, buat ego orang tuanya semata gitu ya. Iya.
Jadi kalau anaknya nggak perform terus langsung di label gitu kan ya. Nah, dalam hal ini memang aku melihat pentingnya membingkai ulang ya, atau reframing kayak tadi kan biasanya dulu disebut nakal, bandel kayak gitu kan. Sekarang kan perilaku sulit gitu. Menurutku itu sesuatu yang bagus sih. Jadi memang kesannya cuma sekedar mengganti kata, tapi tanpa kita sadari kata-kata itu punya kuasa gitu. Jadi ada penulis namanya Naomi Aldort kan, itu aku suka kutipannya itu waktu dia membuka bukunya yang judulnya Raising Children, Raising Ourselves, itu dia bilang kata-kata yang kita pilih dalam berinteraksi dengan anak punya kuasa untuk menyembuhkan atau menyakiti, menciptakan jarak atau memupuk keintiman, mengunci perasaan atau menyentuh dan membuka hati, memperkuat ketergantungan atau memberdayakan. Jadi kata-kata itu penuh kuasa gitu. Soalnya otak manusia itu kan mekanismenya selalu membuat cerita gitu ya, dan menafsirkan makna dengan kata-kata. Jadi kalau kita bilang misalnya anakku nakal, nah itu berarti sudah ada cerita di kepala kita bahwa anakku itu pribadinya buruk. Tapi kalau kita bilang anakku perilakunya sulit, maka kita membangun cerita bahwa yang buruk itu perilakunya, bukan anaknya gitu kan. Yang negatif itu perilakunya. Jadi itu dua hal yang berbeda sih. Dan terus kalau kita bilang sulit itu kan sebetulnya sifatnya relatif ya. Misalnya aku nganggap sesuatu itu sulit, kan belum tentu buat kamu sulit kan, hal yang sama gitu. Hanya karena kita beda ilmu aja, beda pengalaman, jadi buat seseorang sulit, buat yang lain tidak. Terus sulit itu juga sifatnya sementara. Jadi kalau misalnya sekarang ini aku merasa ada sesuatu masalah yang sulit buatku, itu berarti karena aku belum tahu cara mengatasinya gitu. Tapi nanti kalau aku sudah belajar, terus sudah tercerahkan, ya bisa saja yang tadinya aku anggap sulit jadi nggak sulit lagi gitu kan. Iya, artinya sebenarnya kesulitan orang tua dalam menangani perilaku anak ini tergantung dari pengetahuan dan keterampilan orang tua itu sendiri ya. Iya, betul. Pada beberapa orang tua yang mungkin sudah cukup banyak belajar dan sudah cukup banyak pengalaman, ya perilaku yang seperti itu, seperti gitu, misalnya anak nggak mau berhenti nonton gadget gitu, nah itu bukan perilaku sulit karena orang tuanya sudah mampu menangani masalahnya gitu ya. Nah, tapi problemnya nih kan nggak ada sekolah buat orang tua ya masalahnya kan. Jadi akhirnya banyak orang tua yang akhirnya ketika punya anak ya sekedar meraba-raba, ketika anaknya melakukan perilaku sulit sekedar menanganinya yang kayak Mbak Ellen bilang tadi gitu kan, berdasarkan apa yang dia dapatkan waktu dia kecil dulu. Tapi kalau Mbak Ellen kan tadi jadi banyak belajar ya, melihat ada masalah terus nih aku harus belajar nih gitu. Tapi kan juga banyak orang tua yang ngerasa ini ketemu masalah, tapi dia tidak merasa bahwa masalah itu sebagai masalah gitu. Jadi dia hanya merasa ya, itu paling parah. Anaknya lah yang bermasalah gitu. Bukan aku sebagai orang tua yang bermasalah, tapi anaknya nih yang bermasalah gitu kan. Nah itu kan sebabnya juga karena dulu waktu mau jadi orang tua ini nggak ada pengetahuan yang diperoleh. Padahal kan ya kalau kita bandingkan dengan ilmu-ilmu lain kan, kita mau jadi arsitek, mau jadi dokter gitu kan, semua ada trainingnya gitu, ada sekolahnya kan, atau bahkan jadi karyawan minimarket aja kan ada pelatihannya gitu kan. Nah ini jadi orang tua, jadi ayah, jadi ibu yang kayaknya tugasnya kompleks banget, atau bahkan kata CM kan menyingkap kemanusiaan yang seorang anak yang ada dalam tubuh dan pikirannya gitu, kok kayaknya pembekalannya nihil ya. Dan kalaupun ada kan sifatnya minim ya, jadi orang tua kayak ngerasa nggak perlu belajar, bahkan banyak orang tua merasa tidak perlu belajar. Padahal kan kalau udah ketemu masalah gini kita sendiri ngerasain banget bingungnya ya. Terutama ya anak itu pertama. sih. Kalau waktu anak pertama kan. Iya tuh, kita banyak berdosa tuh sama anak pertama ya. Soalnya trial and error, tapi kebanyakan errornya gitu. Ya, kalau aku merasa emang anak pertamaku itu jadi kayak profesor sih. Besar gitu ya. Ngajarin macem-macem lah pokoknya buat aku gitu. Jadi dengan mengurusi dia itu aku jadi belajar banyak hal, termasuk belajar tentang diriku sendiri, tentang masa laluku, program-program lama yang ada di kepalaku itu ketika menghadapi anak langsung keluar semua, kebongkar semua gitu.
Ya, dan aku belajar untuk merombak program-program lama yang ada di kepalaku itu, belief system ya, keyakinan-keyakinan yang aku punya. Tapi ya proses belajarnya itu benar-benar jatuh bangun dan banjir air mata ya. Ya karena kan langsung apa itu, kalau pekerjaan itu apa itu, on the job training gitu ya. Jadi langsung diceburin, terus nggak pakai teori, nggak pakai apa, terus harus belajar sambil jalan. Itu kan sebetulnya pasti banyak kebentur-benturnya dan banyak luka-lukanya gitu ya. Ya aku suka bilang sih sama anakku yang pertama itu, kamu itu sangat berjasa loh buat adik-adikmu. Jadi adik-adikmu itu harus berterima kasih sama kamu karena kamu yang jadi kelinci percobaan. Jadi error-errornya udah di anak pertama, jadi anak kedua, ketiga itu kan tinggal menerima manfaatnya gitu loh. Jadi ya menurutku kalau balik tadi ke pertanyaan di awal, sekarang merasa sulit atau tidak, ya sekarang menjadi lebih mudah karena belajar ya. Jadi kalau tadi kita bicara tentang tidak ada pembekalan buat orang tua, itu aku melihat itu ada kaitannya dengan semacam keyakinan romantisisme dalam bidang pendidikan ya. Jadi kalau romantisisme itu kan bukan hanya dalam hal percintaan tapi juga dalam pendidikan gitu. Jadi kalau dalam percintaan itu kan dianggap asal kita udah saling cinta, terus nanti nikah pasti nanti bisa sendiri deh gitu. Pasti tahu sendiri caranya menikah yang baik itu bagaimana, menjadi pasangan yang baik itu bagaimana. Romantisisme itu percaya pada insting gitu. Yang penting cinta. Begitu juga gitu juga. Terus jadi orang tua juga gitu. Jadi masyarakat yang romantis ini berpikiran bahwa jadi orang tua itu udah pokoknya nikah aja, punya anak aja, nanti jadi orang tua pasti kamu tahu caranya gitu. Nah, jadi kayak andalkan saja insting untuk bukan apa yang tepat untuk dilakukan ya. Padahal kenyataannya ya itu kan coba kalau nggak ketemu jalannya ya benar-benar nabrak-nabrak dan korbannya pasti anak-anak gitu sih. Memang perlu jatuh bangun ya mempelajarinya ya, mempelajari proses jadi orang tua karena kita nggak punya sekolah, karena nggak ada sekolah jadi orang tua, artinya orang tua harus benar-benar jatuh bangun sendiri, harus jadi reflektif ya, kurang lebih sih seperti itu ya. Kalau Mbak Ellen bilang tadi kan dari anak pertama ya, dari anak pertama jatuh bangun, banjir air mata gitu mendidiknya, dan sekarang sudah merasa lebih yakin dalam mendidik anak, sudah merasa mudah mendidik anak. Apa sih yang bisa bikin memutar balik proses itu Mbak, dari sulit jadi mudah itu? Kalau yang kulihat ini, pengalamanku ini menjadi semacam penguat juga dari pendapat CM ya, bahwa yang paling penting itu adalah gagasan atau ideas. Jadi kalau kita mendapatkan gagasan yang tepat, jadi ibaratnya kayak tercerahkan gitu ya. Terus cara pandang kita jadi tepat, keyakinan kita tepat, maka kita akan bisa melakukan hal yang tepat gitu. Jadi dalam hal mendidik anak juga seperti itu. Karena CM bilang bahwa modal utama jadi orang tua itu adalah minimal tuh belajar atau paham fisiologi dan psikologi anak. Jadi waktu baca tulisan CM itu satu yang aku pegang sih. Jadi untuk bisa sukses mendidik anak itu aku harus belajar fisiologi dan psikologi. Makanya terus aku benar-benar praktekkan, aku belajar ilmu kesehatan, ilmu apa ya, terus baca-baca buku psikologi, ya selain buku filsafat pendidikan dan seterusnya gitu ya. Jadi aku praktekkan dan ternyata benar. Ternyata masalah perilaku anak itu ada solusi-solusinya yang tergantung dari kita memandangnya dengan tepat gitu. Jadi misalnya nih, kan kalau kita belajar neurologi, kita jadi tahu bahwa anak itu kan otaknya ada bagian depan otak anak itu namanya prefrontal cortex kan. Prefrontal cortex itu bagian yang untuk mengendalikan diri, untuk membuat perencanaan, untuk membuat keputusan-keputusan, itu kan prefrontal cortex tuh. Nah, secara neurologis prefrontal cortex anak itu belum akan matang sepenuhnya sampai umur 25 tahun. Jadi sebetulnya memang kalau anak kecil terus belum bisa mengendalikan diri itu bukan hal yang aneh gitu loh. Nah, membaca itu saja itu kan sudah langsung bikin kita kayak refleksi, terus iya ya, kalau gitu ngapain kita jadinya ya? Ngapain kita marah-marah ke anak gitu loh, kalau memang masalahnya anaknya memang
otaknya memang belum matang untuk membuat keputusan-keputusan yang bijak. Jadi kalau sesekali anak melakukan hal yang keliru, ya bukankah itu hal yang wajar? Itu sudah membuat kita menjadi lebih bisa menerima gitu loh. Kalau anak berperilaku sulit itu kita jadi nggak gampang emosi. Gitu. Lebih rileks gitu. Terus, ya. Menerima kenyataan soalnya, itu lebih rileks. Soalnya gitu, yang suka bikin orang tua emosi itu kan kalau menganggap bahwa anakku tuh harusnya bisa. Nah, gitu panik kan. Gitu. Nah, terus dia tuh kalau nggak bisa itu berarti dia sengaja itu pengen bikin mamahnya marah gitu. Kayak gitu tuh, itu asumsi seperti itu tuh benar-benar bikin emosi gitu. Tapi kalau kita sudah belajar dari segi fisiologi, ya memang ternyata anak itu ya masih anak-anak gitu loh. Jadi jangan diberi ekspektasi seolah-olah anak itu sudah sama seperti kita orang dewasa cara mikirnya gitu. Terus misalnya kita belajar riset-riset bahwa tayangan audiovisual kayak video game atau nonton TV atau nonton YouTube gitu ya, itu punya daya mencandu loh, apalagi buat anak-anak yang prefrontal cortexnya belum matang itu tadi. Jadi kalau kita yang dewasa aja bisa kecanduan lah ibaratnya ya, kecanduan gawai, apalagi anak-anak gitu loh yang prefrontal cortexnya tuh masih sangat belum matang gitu. Misalnya anaknya nggak mau berhenti nonton, itu kita sadar bahwa itu bukan karena anaknya berniat jahat gitu ya, tapi karena anaknya itu belum mampu menolak godaan dari tayangan audiovisual itu. Nah jadinya kita akan punya ekspektasi yang nggak berlebihan gitu ke anak. Kalau kita menghadapi situasi seperti itu, langsung kita berpikir ini anak saya sedang dalam kondisi tidak bisa mengendalikan diri untuk nonton. Jadi saya harus bantu gitu. Maka kita bilang berhenti, sekarang sudah cukup nontonnya. Kalau kamu tidak bisa matikan sendiri, mama yang matikan. Kalau anaknya tidak mematikan, langsung dimatikan saja TV-nya, HP-nya diambil misalnya gitu ya. Terus kita bilang, kamu selesaikan dulu kewajibanmu, baru kamu boleh melanjutkan nonton sesuai dengan durasi yang sudah ada aturannya misalnya. Sebetulnya anak itu akan merasa terberkati ya, karena kita bisa kasih rambu yang jelas gitu buat anak. Anak itu butuhnya dibantu, bukan dimarah-marahi. Dan mindset itu yang penting banget ya, bahwa ini adalah sosok yang nggak tahu, jadi perlu dibantu. Makanya mindset itu penting banget ya untuk di awal ya. Betul. Jadi ketika kita menghadapi anak-anak, gimana caranya dia sebagai subjek yang perlu dibantu, jadi kita nggak perlu marah-marah. Itu kata kuncinya ya. Gimana caranya biar nggak marah-marah? Nah itu kalau soal itu mending kamu ngajak ngobrol Maria aja tuh. Dia punya pengalaman lumayan drastis tuh, berubah dari emosian yang sekarang bisa sabar, karena dulu dia pernah nulis di web CM Indonesia kan, jadi pasti menarik kalau diajak ngobrol. Sip. Aku ajak ngobrol Maria dulu ya. Thank you Mylen. Hai Mars, tadi aku sama Mbak Ellen udah ngobrolin ya soal perilaku sulit anak. Sekarang aku mau lanjut nih dengerin sharingmu gitu kan. Dulu kan kamu pernah cerita tuh, gimana sih kamu bisa berubah dari seseorang yang pemarah jadi penyabar gitu. Gimana sih prosesnya? Walau aku agak gak percaya sih kalau kamu tuh dulu pemarah. Ini berarti curhat ya? Oke. Kalau pemarah yang sampai lepas kendali sih sebenarnya enggak ya. Tapi pada dasarnya secara genetis ini aku tuh menyadari kalau aku punya bawaan untuk nggak sabaran. Jadi papaku tuh kan keras gitu kan, terus cara didik anak-anaknya juga keras. Apalagi aku kan anak pertama ya, pertama. Nah itu tadi kayak kata Mbak Ellen kan selalu jadi kelinci percobaan lah intinya. Terus tuntutan anak pertama biasanya lebih tinggi berat, gitu loh, ya. Lebih berat daripada adik-adiknya. Nah itu secara bawah sadar itu kayak membekas gitu loh dalam diriku. Jadi secara genetis aku sadar aku tuh nggak sabaran gitu. Sendiri sudah dibesarkan dalam budaya seperti itu, yang menganggap kekerasan mendidik anak, mendisiplinkan anak itu sesuatu yang wajar. Nah, tapi karena aku sendiri kan akhirnya melihat ya, menyadari dampaknya hal itu dalam diriku. Lalu saat aku menikah
terus punya anak. Jadi aku tuh bertekad gitu loh dalam hati, kalau aku punya anak, kalau anakku udah besar nanti, kalau aku ngomong sama anakku, aku inget cara dulu aku dibesarkan kan, aku mikir jangan sampai lah pola pengasuhan yang seperti itu tuh teruskan sama anak-anak gitu. Nah, tapi kamu tahu sendiri kan Yu ya, seringkali apa yang ada dalam pikiran itu nggak sinkron gitu loh dengan apa yang kita lakukan. Nah, apalagi sifat gak sabaran ini kan sudah terlanjur menguat gitu loh, sudah dikuatkan dalam alam bawah sadar kita ya. Dikuatkan oleh kebiasaan yang dilakukan selama bertahun-tahun. Jadi kalau pas ditekan oleh situasi, nah ini otak reptil ini langsung lah pasang alarm. Ya. Kalau udah demikian ya ini pikiran sehat yang awalnya jangan sampai seperti ini, itu langsung tergantikan oleh impuls. Jadi darah tuh sudah sampai di ubun-ubun. Nah, ini sudah mulut ini otomatis wes tetet menyembur macam-macam. Iya, meski gini, kekerasan fisik memang selalu ya aku mencoba menghindari, tapi ngomel itu sudah bisa dipastikan jadi solusi kalau aku pengen menumpahkan emosi. Kayak gitulah. Gitu. Tapi aku nggak kebayang deh ya dirimu tuh marah-marah tuh gimana gitu kan. Soalnya kan kamu kelihatannya kayaknya sabar gitu, lembut banget. Tapi ternyata dirimu yang sekarang ini adalah sebuah proses panjang ya Mar ya. Coba ceritain dong Mar, mungkin kan di antara para pendengar podcast ini banyak yang ngerasa hari ini mungkin mereka masih pemarah, mereka tidak sabaran. Nah, bagaimana sih berproses gitu supaya dari tidak sabaran jadi lebih sabar, jadi bicaranya yang kalem, itu seperti apa prosesnya? Ini jangan diartikan aku nggak pernah marah lo ya. Jadi bukan berarti sekarang nih aku sudah jadi malaikat, terus kalau ada anak berperilaku sulit aku langsung tenang sabar, bukan berarti seperti itu juga. Jadi jangan sampai over ekspektasi gitu loh. Tapi memang gini, aku merasa berubah banyak sejak mendalami pemikiran CM. Kalau aku merasa aku mulai emosi, itu biasanya aku diem dulu selama beberapa saat. Jadi berusaha menyadari diri. Nah, ini yang membuat aku berubah banyak itu memang ide-ide CM ya. Jadi ada beberapa ide CM yang akhirnya memang mengubah sudut pandangku tentang perilaku sulit anak. Aku tuh ingat banget ya, CM itu pernah berpesan gini, anak itu pribadi, itu yang pertama. Jadi sebagai pribadi itu wajar lah kalau dia tuh punya perasaan, pikiran, seleranya juga bisa beda sama orang tua. Jadi kalau kita nganggap misalnya mandi atau tidur siang tuh penting gitu loh. Tapi kalau kayak anakku yang kecil tuh kan pengennya kan kalau siang tuh main sama teman-temannya. Jadi buat dia tuh tidur nggak penting, main tuh lebih penting gitu kan. Jadi kalau kita menganggap hal yang seperti itu ya itu sesuatu yang wajar gitu loh, bukan sesuatu yang aneh. Kalau anak menganggap apa yang diinginkan oleh orang tua tuh nggak sejalan dengan dia gitu. Terus CM tuh kan juga pernah bilang anak itu kendaknya lemah, masih lemah. Jadi kalau mereka itu perilakunya sulit, itu bukan karena mereka tuh niatnya jahat, tapi karena mereka itu belum mampu mengendalikan impuls. Ya kalau kita menyadari hal ini, artinya kan kita tahu, ini melanjutkan pembicaraan yang tadi ya sesi sebelumnya, bahwa anak itu ya butuh banget dibantu untuk bisa memilih yang benar di atas yang enak, supaya makin lama kehendaknya makin kuat. Nah, makanya kalau sekarang anak-anakku berperilaku sulit tuh aku punya tekad gitu loh untuk membantu mereka supaya menang atas impulsnya. Dan memang intinya pendidikan karakter kan ya seperti itu toh. Untuk selalu memilih apa yang benar ya, memilih yang sesuai dengan pengetahuan, dengan norma-norma. Bisa kasih contoh nggak Mar? Biasanya tuh gimana kalau misalnya proses kamu membantu tuh seperti apa? Kalau anak-anak kan wajar ya kayak tadi dia memilih sesuai yang impulsnya mereka inginkan gitu. Nah, proses kamu membantu seperti apa? Nah ini contoh konkret aja sih. Tadi kan sempat bahas soal screen time ya. Ternyata memang screen time ini masalah klasik ya. Banyak dialami di mana-mana. Orang tua banyak mengalami hal ini, termasuk di rumahku juga gitu loh. Jadi kalau misalnya udah berhubungan dengan layar itu kan nggak anak, nggak orang tua itu punya kecenderungan susah untuk mengendalikan diri. Betul. Nah, kalau di rumah itu
kami memang nggak punya TV gitu, tapi anak-anak itu tetap boleh nonton setiap weekend. Jadi mereka punya jatah nonton setiap hari Sabtu Minggu gitu kan. Awalnya kami sepakat gitu, satu sesi nonton itu maksimal 1 jam. Tapi ternyata praktiknya tuh susah loh. Kalau udah nonton gitu kan seru, karena apalagi kan kami nggak pakai TV ya, jadi kadang mereka kan nontonnya misalnya pakai YouTube gitu kan, pilih film apa gitu kan. Nah, apalagi YouTube malah nggak ada habisnya ya, beda sama TV. Nah, durasi film itu kan macam-macam toh. Nah, terus kalau udah nontonnya seru gitu, tiba-tiba udah kelewat waktunya, itu mereka nggak sadar gitu loh. Sementara aku sendiri, aku tuh menyadari aku tuh punya kelemahan, aku tuh nggak selalu memperhatikan mereka tuh mulai nontonnya jam berapa gitu. Tapi aku selalu merasa, jadi hanya pakai perasaan, kayaknya perasaan udah lama ini ya yang nonton ya. Ini kayaknya udah lewat ini 1 jam ya. Kok nggak berhenti-berhenti yang nonton gitu toh. Ya terus akhirnya kalau sudah seperti itu kan aku tegur, tapi kadang jawabnya gini, "Sik Toma, ini sih kurang 10 menit lagi," misalnya gitu toh. Aku pikir kan ini nggak bener nih gitu toh. Tapi aku sadar kalau aku cuma ngomel gitu kan, ini nggak akan jadi solusi itu. Paling mereka tambah sebel, aku juga tambah mangkel gitu. Tapi nggak mengubah apapun. Nah, nonton itu asik. Kalau sudah begitu waktu itu nggak ada artinya. Teorinya sih tahu nontonnya harus 1 jam gitu. Tapi kalau lagi berhenti mendadak kan, kasihkan lalu berhenti mendadak itu kan nggak enak. Dan anak-anakku rupanya mereka itu belum mampu bilang stop pada dirinya sendiri gitu loh. Gitu. Akhirnya aku membuat aturanku lebih aku perjelas lagi gitu loh. Jadi aku bilang ke mereka, oke, kita kan udah sepakat nontonnya 1 jam, tapi kan seringkali mama juga lupa ya, kamu nonton mulai jam berapa, kamu juga kalau lagi nonton sudah kasihkan juga lupa gitu kan. Jadi gini, mulai sekarang setiap kali mau nonton pasang timer dulu. Jadi kalau alarm udah bunyi, timer tadi selesai nggak selesai dimatikan. Sepakatannya dulu gitu, jadi sekarang pun harus gitu. Nanti kalau nontonnya belum selesai, ya sudah dilanjutkan sesi nonton berikutnya gitu. Ternyata dengan buat begini ini lebih jalan gitu. Awalnya mungkin berat ya, jadi enak-enak nonton, tahu-tahu titit gitu. Kadang masih harus diingatkan, itu alarmnya udah bunyi, timernya tuh, yo udah dulu gitu, ya ma gitu, baru dimatikan. Tapi lama-lama mereka makin terbiasa. Jadi setiap kali alarmnya bunyi gitu, selesai nggak selesai, ya sudah langsung otomatis dimatikan. Dan buat aku ini perkembangan positif ya, karena tahu kapan harus berhenti, ketika waktunya berhenti, itu kan suatu bentuk pengendalian diri ya. Betul. Itu cara melatih kehendak. Tapi untuk bisa membantu anak untuk mengatasi impulsnya itu kan sebenarnya orang tuanya juga butuh kekuatan kehendak ya. Artinya kalau CM bilang kan salah satu pendidikan adalah untuk menguatkan kehendak anak, tapi kan bukan hanya anak yang butuh kekuatan kehendak, orang tuanya juga ya, orang tuanya butuh banget kan kekuatan kehendak kan. Artinya kayak kamu tadi misalnya kan membatasi anak nonton gitu kan, terus ketika timer itu berbunyi tidak pakai marah-marah gitu, ayo timernya selesai gitu kan, nggak pakai kayak gitu kan, itu juga butuh willpower gitu kan. Nah, kalau kamu sendiri punya strategi nggak sih untuk mengendalikan impuls tuh bagaimana supaya willpowernya tuh kuat gitu? Nah, iya ini memang aku merasa memang perlu strategi ya. Kalau enggak ya itu tadi bisa kebablasan. Aku selalu menganggap CM itu kan berpengaruh besar ya terhadap diriku. Jadi anjuran-anjuran CM pun tuh juga yang selalu kupegang. Dia kan bila pernah kasih saran ya, kita tuh memang idealnya harus mengenali diri sendiri lah. Kita tuh punya self knowledge gitu loh. Jadi akhirnya aku tuh berusaha juga mempelajari, mengamati diriku, ya tubuhku, ya pikiranku, perasaan, lalu perubahan-perubahan yang aku alami yang terjadi dalam diriku. Nah, ketika aku mulai belajar seperti itu kan lama-lama aku jadi peka terhadap diriku. Lalu aku bisa mengenali polanya. Ternyata itu ada situasi yang rentan membuat aku cepat marah gitu ya. Misalnya gini, terus aku
aku jadi mudah marah ketika aku tuh kecapean. Atau pas masa-masa lagi mau haid itu loh. PMS ya. Pengaruh hormon itu kan besar juga pengaruhnya ke aku. Jadi setelah aku bisa menyadari hal itu, aku bisa membuat langkah-langkah antisipasi. Jadi misalnya supaya aku tidak kelelahan, karena aku kalau kelelahan terus gampang marah ya sudah, aku berusaha untuk tidur istirahat lebih cukup, supaya badanku lebih segar gitu toh. Kalau anak-anak tidur siang gitu, aku ya sedikit tidak lama gitu aku tetap menyempatkan, meskipun kadang tidak tidur cuma baring-baring gitu, jadi sore aktivitas bersama mereka juga lebih segar gitu toh. Itu salah satu bentuk antisipasi buat aku. Terus kalau misalnya aku lagi mau menjelang haid itu, aku biasanya mengatur jadwalku, aku membuat ritmenya lebih santai ya. Ekspektasiku kuturunkan lah supaya aku nggak gampang meledak gitu loh, emosiku lebih terjaga, lebih terkendali. Apalagi aku menyadari diriku ini ya, aku ini kan ibu rumah tangga ya. Kan dari kita terutama yang masa pandemi ini kan mengalami ya, kalau di rumah terus itu aktivitasnya paling ya itu aja, terus yang dilihat paling ya itu. Belum lagi kan anak homeschooling juga toh, kayak aku, kayak kamu kan anak-anak homeschooling, jadi hampir 24 jam kan kita ketemu terus toh. Jadi hidup tuh kan rasanya kayak gitu, terus setiap hari itu sama terus, kayak diulang-ulang gitu. Kadang itu jemu, jadi ya bosen gitu. Dan itu membuat perasaan itu tertekan. Kalau enggak kita sadari itu, terus akhirnya kita itu bisa meluapkan kemarahan kita ke anak-anak. Jadi mungkin penting ya buat kita tuh menyadari, terutama yang ibu-ibu itu, kalau kita seringkali kita tuh marah tanpa sadar, bukan berarti karena kita jahat, tapi karena kita tuh sudah kehabisan energi gitu loh. Kita kecapean ya. Kecapean. Kita tuh tahu kita tuh mencintai mereka, tapi kan CM juga pernah bilang cuma cinta saja tuh enggak cukup gitu. Kalau kita terus tergerus dalam rutinitas, terus kita tidak pernah mengembangkan diri, jiwa kita ini tanpa kita sadari akan kerdil, lama-lama stres, bahkan itu bisa membuat kita depresi. Makanya terus aku merasa tips CM soal mother culture itu sangat membantu banget ya buat aku. Dulu kan aku suka merasa bersalah kalau misalnya mengambil waktu untuk baca buku, mengembangkan hobi. Karena yang ada dalam benakku, mindsetku ini gini, kalau jadi ibu itu nggak boleh egois, harus mengutamakan anak, keluarga. Kalau kamu membuat waktu dirimu sendiri, lah kapan kamu ngurusin mereka gitu tuh? Padahal setiap hari udah ngurusin mereka sebenarnya gitu loh. Dan tenaga ini kan sudah habis. Nah, CM sadar banget ini konflik batin ibu-ibu yang kayak gini. Makanya terus dia juga mendorong ibu-ibu ini untuk mengubah sudut pandang. Sebab logikanya gini, kita itu bisa memberi kalau kita itu memiliki kan. Jadi kalau mau menumbuhkan anak ya kita sendiri sebenarnya ya harus bertumbuh ya. Kalau ingin anak-anak sehat jiwa raganya ya kita juga harus merawat kesehatan jiwa raga kita juga. Jadi setelah paham itu kok aku jadi lega ya. Jadi aku tuh enggak merasa bersalah lagi gitu loh kalau mau memberikan waktu untuk diriku ya, untuk membaca, mengembangkan hobi, untuk berdoa, meditasi gitu. Dan ya ternyata ya itu memang penting buat kesehatan mental kita gitu loh. Ya, walau bukan hanya untuk ibu-ibu ya, ini untuk ayah-ayah juga penting ya. Iya, betul. Karena kan ayah-ayah itu malah kecenderungan juga pergi ke kantor gitu, melakukan hal aktivitas yang sama, melakukan pekerjaan yang sama gitu. Jadi sebenarnya kalau CM bilang dulu mother culture, terutama di era ini ayah-ayah pun butuh father culture ya. Iya, betul banget. Orang tua mesti bertumbuh ya, entah ayah entah ibu. Biar nggak pulang kantor capek nanti anaknya dimarahin gitu kan. Sudah banyak kasus kayak gitu kan. Iya. Orang tua pun, seorang ayah pun perlu mengembangkan hobinya. Seorang ayah perlu mengembangkan hobinya, perlu mengembangkan kesukaannya, perlu banyak juga sama ya. Betul.
Tapi memang CM itu luar biasa juga ya. Jadi dia bisa ngelihat ada masalah dan dia bisa kasih solusi juga. Jadi selain orang tua harus punya ilmu, orang tua pun harus merawat dirinya sendiri ya, supaya dia bisa optimal membantu anak jadi pribadi yang berkarakter gitu ya. Jadi memungkinkan banget ya memang ya mengubah diri menjadi dari pemarah menjadi penyabar ya. Mungkin banget sih Yuk. Manusia itu kan sejatinya makhluk yang terus berkembang ya. Meski kalau aku refleksikan gitu, mengubah kebiasaan lama itu yang sudah terlanjur mengakar kuat tuh berat ya. Ibaratnya kalau pohon tuh akarnya sudah menyebar kemana-mana, ditarik gitu kan, kadang juga rasanya sakit gitu loh. Jadi artinya mengubah kebiasaan lama itu sebenarnya selain sulit juga menyakitkan buat diri kita. Betul. Makanya tadi Mbak Ellen juga bilang ya dengan berdarah-darah dan berair mata gitu kan. Dan memang harus punya kehendak untuk latihan konsisten terus-menerus. Jadi memang nggak mudah ya buat aku yang memang dasarnya itu gampang terpantik emosi untuk mengendalikan diri dan sabar. Butuh niat ya, butuh kehendak itu tadi. Tapi menyadari kondisiku itu malah bikin aku akhirnya lebih mampu berempati sama anak saat mereka tuh berperilaku sulit. Artinya gini, aku saja nih loh sudah setua ini lah, sudah hidup berapa tahun nih loh, masih sering jatuh bangun gitu kan. Kalau aku menuntut anak untuk setiap hari manis terus sempurna, itu kan ya nggak realistis kan ya. Karena anak itu kan seperti kita, bukannya nggak mau berubah, tapi mereka juga berproses dan namanya proses ya jatuh bangun ya. Yang penting kan ya setiap kali kita jatuh ya ayo bangun lagi gitu. Sama seperti kita tidak berekspektasi pada diri kita untuk kita selalu manis ya. Kita juga harus merendahkan ekspektasi kita juga kepada anak-anak ya. Betul. Ya artinya bertumbuh itu memang bukan hal yang mudah ya, perlu jatuh bangun, perlu banjir air mata kata Mbak Ellen tadi gitu kan. Tapi ya gimana, kita udah terlanjur jadi orang tua masalahnya ya gitu kan. Iya. Jadi udah kayak nggak ada pilihan lagi, mau nggak mau ya kita harus terus belajar jadi pribadi yang dewasa, yang makin lama makin terampil mengendalikan impuls gitu, supaya kita bisa membantu anak-anak kita menangkan impuls mereka sendiri gitu ya. Kalau kita tidak mampu mengendalikan impuls kita, bagaimana mungkin anak-anak kita mampu mengendalikan impuls mereka juga ya. Kalau kata CM tuh aku ingat ya di buku yang kelima, Formation of Character, dia sempat bilang begini, seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tapi harus ramah, harus cakap mengajar, dan dengan lemah lembut menuntun orang yang suka melawan. Ayah, ibu, bukankah kau adalah hambanya? Maka lemah lembutlah pada anak-anakmu. Gitu. Menyentuh ya kalimatnya ya. Dalam banget nih aku merinding. Artinya ini perjuangan kita ya sebagai orang tua gitu ya, untuk terus belajar bagaimana supaya setiap kali impuls kita nyuruh marah-marah, kita bisa memilih untuk tetap bersikap tegas tapi lemah lembut ya. Dan ini sebenarnya bukti pengabdian kita kepada Tuhan ya, yakni lewat kesungguhan kita menjalani amanatnya sebagai orang tua. Dan aku sungguh melihat buktinya kok Yu. Saat kita tuh serius berusaha, Tuhan tuh ternyata ya sungguh-sungguh bekerja, karena dia tuh kan gak pernah meninggalkan kita tuh sebetulnya. Dia itu yang memampukan kita untuk berubah. Maka kita harus percaya bahwa dia juga akan memampukan anak-anak kita berubah dan bertumbuh. Sehingga makin lama kita dan juga anak-anak sama-sama makin mampu menaklukkan kelemahan kita dan memekarkan kekuatan kita. Karena sejatinya kan ya kita dan anak-anak sama-sama berada di bawah hukumnya Tuhan ya. Jadi ketika kita sama-sama pasrah seperti tadi dirimu bilang, dan kita sama-sama menginginkan bertumbuh, maka Tuhan pun akan membantu proses kita ya. Dan yang menarik dari ceritamu tadi sih menurutku karena kamu bisa mewujudkan ide yang kamu pelajari itu dan bisa terus konsisten, bisa pasrah sama Tuhan, bisa minta bantuan Tuhan seperti itu ya. Jadi karena kita ingat kita lemah, maka kita harus mengandalkan diri pada yang lebih besar gitu. Betul. Oke, thank you ya Mar, udah sharing banyak hari ini. Mudah-mudahan habis ini
teman-teman yang terdengar juga tergugah untuk segera mempraktekkan apa yang dibagi oleh dirimu dan Mbak Ellen hari ini ya. Oke, sama-sama yuk. Terus simak podcastnya Charlotte Mason Indonesia ya, di mana kita selalu ngebahas pendidikan bukan hanya dari kacamata teknis, tapi juga filosofi di belakangnya. Sebab kami percaya bahwa untuk menguatkan proses pendidikan itu harus dimulai dari akarnya. Oke, sampai jumpa minggu depan teman-teman. Dadah.